Sekarang berdoa dulu ya anak-anak. Salah satu memimpin doa ketua kelasnya siapa? Ya, Lutfia. Duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu di samping kanan kiri bawah mejanya ada sampah tidak? Tidak. Bagus. Kalau ada, silakan dibuang di luar ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalian udah tahu belum? Campuran. Ya, campuran ya. Pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa berarti? Unsur. Unsur dan juga senyawa. Ada yang tahu apa itu unsur? Coba yang tahu bisa angkat tangan ya, anak-anak. Saya Bu, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Iya, unsur itu zat tunggal yang tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya apa? Contohnya atom. Ya, ada atom ya, contoh unsur. Ada bromin seperti itu ya. Oksigen seperti itu. Hidrogen. Nah, itu contoh unsur. Kemudian kalau senyawa? Air. Pengertiannya apa? Senyawa itu lebih dari satu unsur, Bu. Iya, kombinasi dari beberapa unsur gitu ya. Contohnya air bisa atau karbon dioksida. Nah, oke, untuk mengingat materi yang kemarin kita ada kuis sebentar ya. Kuisnya gampang, kita tinggal mencari kata mengenai unsur dan senyawa yang ada di word wall. Oke, bisa kita mulai selama 3 menit ya. Nanti kalau kalian menemukan kata, kalian bisa bilang, ada itu Bu, kata apa, seperti itu. Ya. Bisa kita mulai 2 menit dari sekarang. Ada yang tahu ada kata apa di situ, istilah apa tentang unsur dan senyawa? Ada? Bromin, mana ya bromin? Baris ketiga, ini ya? Ya, benar sekali. Terus ada? Ada alkohol yang mana? Oh ya, benar. Terus apa lagi? Ada oksigen, benar. Terus apa lagi? Ada senyawa, mana senyawa? Ya, terus? Ada unsur. Ada garam. Ya. Terus? Ada lagi? Oh iya, udah ya. Ya, utama untuk kita semua. Nah, jadi kan kita kemarin udah belajar tentang unsur dan senyawa ya. Hari ini kita belajar tentang campuran. Nah, ada yang tahu kira-kira campuran itu apa hubungannya sama unsur dan senyawa itu apa? Campuran itu gabungan dari dua atau lebih jenis bahan zat yang berbeda yang digabungkan. Iya. Campuran dari semuanya unsur. Ya, berarti benar sekali ya Mbak Lutfia ya. Kalau campuran itu adalah ya campuran dari unsur dan juga senyawa seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai campuran. Sebelum masuk ke materi nih, kalian pernah dengar nggak tradisi selamatan yang ada di sekitar kalian? Pernah, Bu. Ya. Selamatan itu artinya apa? Bersyukur. Bersyukur ya, selamatan, mengucapkan selamat seperti itu ya. Apa yang kalian ketahui tentang tradisi selamatan? Biasanya ada banyak makanan gitu. Iya, ada banyak makanan. Ada jenang tua. Iya, ada senang. Terus apa lagi? Ada yang
di sekitarnya tidak ada tradisi selamatan? Ada semua ya. Kalian pernah mengikuti tradisi selamatan itu? Nah, di tradisi selamatan itu kan biasanya tadi Mbak Latifah bilang banyak makanan ya. Iya benar banget ya. Salah satunya itu ada bubur sumsum. Kalian pernah mendengar atau mengerti tentang bubur sumsum? Ya. Pernah makan juga? Enak nggak? Enak sekali ya. Bubur sumsum tuh yang kayak gimana kan? Putih. Ya warnanya putih, atasnya dikasih apa? Juru. Merah atau juru. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bubur sumsum itu. Nanti ada kaitannya dengan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami konsep campuran melalui literasi dengan tepat. Selain itu, kalian mampu mengidentifikasi jenis campuran pada kebudayaan atau tradisi yang ada di Solo, yaitu tradisi apa tadi? Sambal. Ya, kemudian kalian mampu membedakan sifat-sifat dari jenis campuran itu melalui diskusi. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sepakati bahwa nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok kalian. Kelompoknya yang sudah dibentuk melalui asesmen diagnostik pada pertemuan pertama dulu ya. Nah, terus nanti juga akan dinilai. Penilaiannya itu ada keaktifan kalian, terus ketika presentasi, ketika berdiskusi, dan juga ketika kalian mengerjakan post test. Jadi nanti di akhir ada post testnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah video. Coba kalian simak dulu ya. Yes, jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa isi videonya itu? Saya Bu. Ya, coba mungkin. Dari video tersebut tuh tadi banyak jenis benang sebagai makanan tradisional. Kemudian kita harus melestarikan makanan tradisional di sekitar kita. Iya, benar sekali ya. Tadi di video sudah dijelasin bahwa ada banyak sekali jenis jenang di tradisi di kebudayaan lokal yang ada di Solo ini. Nah, kemudian juga berarti secara tidak langsung itu mengajarkan kita untuk selalu melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya terkait makanan tradisional tadi. Makanan tradisional itu apa cuma jenang aja di sini? Iya, ada banyak lagi. Selain jenang, sapi juga ada, terus sosis, ya, sosis Solo. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian relevansi tradisi tersebut pada makanan bubur sumsumnya di campuran itu ada yang tahu nggak? Bubur sumsum termasuk campuran. Iya, benar sekali ya, bubur sumsum itu termasuk campuran karena dibuat dari campuran-campuran zat seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian berdiskusi ya. Sekarang berkelompok dulu, kelompoknya sama seperti pertemuan kemarin. Masih ingat? Masih. Ya. Itu akan membagikan LKPD ya. Kelompok 2, ini kelompok 1, terus kelompok 3. Coba bisa dibaca dulu apa yang ada di LKPD itu. Nanti di LKPD kan tertera itu ada suatu wacana ya, wacana tentang budaya tradisi yang ada di Solo itu, yaitu salah satu jenis makanan tradisional. Nah, setelah kalian membaca itu, kalian mengerjakan soal-soal yang ada di halaman selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oh iya, nanti saat berdiskusi kalian boleh mencari sumber dari manapun ya. Dari HP juga boleh, internet. Kalian bawa HP? Bawa. Oke, diskusinya bisa dimulai ya. 10 menit dari sekarang. Soalnya nggak apa-apa.
saja yang digunakan dalam membuat bubur sumsum dengan bahasa Jawa. Dari literasi yang kelompok kami lakukan itu ada santan, ada tepung, beras, kemudian juga ada gula Jawa seperti itu. Ya. Kemudian apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya Bu, bagaimana pengaruh pemanasan pada cara pembuatan? Bisa menjawab, jadi pengaruh pemanasan terhadap cara pembuatan itu dia bisa mengentalkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur sumsum dari tepung, kemudian diberi air, nanti dia diaduk. Secara lama-kelamaan dia akan semakin mengental seperti itu. Ada feedback yang lain? Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu untuk Mbak Latifah. Iya, jadi bagus sekali ya presentasi dari Latifah tadi. Ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya? Belum, ya. Oh iya, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, saya persilakan untuk angkat tangan ya. Angkat tangan kalian kalau setinggi-tingginya ketika kalian sudah memahami semua materi yang kalian diskusikan tadi. Kemudian kalian bisa mengangkat setinggi bahu ketika kalian ada yang sudah memahami dan ada yang belum memahami materi. Dan tidak mengangkat tangan atau ditaruh di meja aja kalau kalian tidak paham mengenai materi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Sekarang bagaimana pemahaman kalian? Bisa angkat tangannya? Sudah paham semuanya ya, bagus. Tangan. Kemudian Ibu akan memberikan penguatan terkait apa yang sudah kalian diskusikan. Yang pertama, apa itu campuran? Ada yang tahu apa itu campuran? Tadi sesuai diskusi kalian? Ya, gabungan dari beberapa zat atau dua zat atau lebih seperti itu ya. Nah, untuk jenis campuran sendiri ada dua. Ya, apa aja? Homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen. Kemudian ada juga jenis campuran berdasarkan sifat fisiknya. Ada 3. Ada yang mau menyebutkan apa saja? Larutan, Koloid dan juga suspensi. iya, larutan, koloid dan suspensi. Kemudian apa itu larutan, suspensi dan koloid? Coba Mbak Nurmi dibacakan. Larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan. Larutan dibagi menjadi 3, yaitu encer, pekat, dan jenuh. Kemudian untuk suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Kemudian koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi, dalam fase lain yang disebut medium pendispersi. Tipe koloid ada sol, emulsi, busa, gel, aerosol, dan aerosol padat. Kemudian apa kaitannya dengan bubur sumsum tadi? Nah, etnosense materi campuran pada bubur sumsum itu ada yang pertama jenis suspensi. Nah, jenis suspensinya itu ketika kita mencampurkan tepung dengan air. Ketika kita mencampurkan tepung dengan air dan didiamkan beberapa saat, apakah tepung tersebut akan jatuh ke bawah? Ya, nah itu yang dinamakan dengan suspensi. Jadi seperti tercampur, namun lama-kelamaan dia akan terpisah antara pelarut dan juga zat terlarutnya seperti itu. Kemudian ada santan. Santan itu termasuk dalam koloid. Kemudian ada juga larutan gula. Ketika kita membuat larutan gula itu ada gula ditambah dengan air. Nah, itu disebut dengan larutan. Nah, kita kembali lagi ke tradisi selamatan tadi. Apa saja makna bubur sumsum pada tradisi selamatan?
Coba Mbak Linda dibacakan. Makna bubur sumsum pada tradisi selamatan yang pertama melepas rasa lelah, kemudian ungkapan syukur atas kelancaran hajatan sebagai bentuk ucapan terima kasih, melambangkan kesetaraan, mendatangkan keberkahan dan kesehatan, serta mengajarkan untuk menjaga alam. Ya, benar sekali ya. Makna bubur sumsum itu ada filosofinya di dalam tradisi selamatan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan link untuk kita menilai teman kita, teman sekelompok kita, dan juga kita menilai diri sendiri. Dan untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu kirimkan melalui link ya di grup ya. Baik, Bu. Udah diisi semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita lanjut post test. Nah, post test kita itu dilakukan melalui handphone juga, melalui aplikasi Quizzes. Linknya juga Ibu kirimkan melalui WA ya. Untuk kuisnya bisa dimulai dari sekarang selama 5 menit ya. Ya, untuk itu LKPD-nya saya ambil dulu. Kumpulkan, nanti saya nilai. Sudah mengerjakan semuanya? Ada yang belum mengerjakan? Halo. Sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah selesai mengerjakan kuisnya, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada pertanyaan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, yuk, Mbak Nurmi silakan. Tadi kan kita sudah belajar tentang ibu sumsum dan tradisi dari tradisi selamatan. Bagaimana cara kita melestarikan budaya lokal sebagai siswa? Iya, bagaimana cara kita melestarikan tradisi lokal sebagai siswa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Latifah, yuk, coba menjawab. Cara kita melestarikan budaya sebagai siswa itu bisa dengan kita mempelajari budaya tersebut. Jadi kita mempelajari budaya tersebut, kita mesti tahu mengenai asal usul budaya tersebut. Kemudian juga kita bisa mengikuti, misalnya ada acara tradisi, itu bisa kita dalam kegiatan tersebut sehingga kita bisa mengetahui tradisi tersebut dan juga bisa melestarikannya seperti itu. Iya, benar sekali ya kata jawaban dari Mbak Latifah. Kita itu bisa mengikuti tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa melestarikan tradisi yang ada di sekitar kita. Dan kita juga tidak hanya belajar pada tradisi di sekitar kita. Kita boleh nggak kita belajar tradisi yang ada di Sumatera misalnya atau Papua seperti itu? Boleh. Ya, jadi semua tradisi itu bisa kita pelajari sebagai pembelajaran kita. Dan untuk bekal di kemudian hari ini seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Ya, salah satu memimpin doa lagi. Ketua kelas dipersilakan. Tenang dulu, siap dan doa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum